Di balik senyum yang terlihat bahagia, ada luka yang tak pernah terlihat. Di balik rumah yang terlihat utuh, ada retakan yang semakin melebar. Aku pernah percaya bahwa cinta akan menyelamatkan segalanya. Aku pernah percaya bahwa janji suci itu adalah akhir dari semua kesepian. Tapi ternyata, cinta juga bisa menjadi alasan untuk bertahan di dalam penderitaan. Ini bukan cerita tentang orang yang gagal mencintai. Ini adalah cerita tentang seorang perempuan yang tepat bertahan meski dikhianati berkali-kali. Aku bertahan bukan karena kuat. Aku bertahan karena takut kehilangan. Aku bertahan karena tidak tahu cara pergi. Namun setiap pengkhianatan membuatku semakin rapuh. Setiap pengkhianatan membuatku semakin kehilangan diri. Dan di sini, kamu akan melihat bagaimana cinta yang seharusnya menyelamatkan justru menjadi alasan untuk hancur pelan-pelan. Selamat datang di kisah yang tak pernah ingin aku jalani. Aku menikah dengannya dengan hati yang benar-benar bersih. Tidak ada curiga, tidak ada perhitungan. Aku masuk ke pernikahan ini dengan keyakinan penuh bahwa cinta akan cukup untuk menjaga segalanya. Hari itu aku berdiri di sampingnya, mendengar namaku disebut dalam doa. Tangannya menggenggam tanganku erat, seolah ingin meyakinkanku bahwa aku aman bersamanya. Saat ia mengucap janji setia, aku menunduk menahan air mata bahagia. Aku percaya. Aku mempercayainya sepenuhnya. Awal pernikahan kami berjalan sederhana. Rumah kecil, kehidupan yang pas-pasan. Tapi aku merasa kaya karena memiliki seseorang yang kucintai. Aku bangun lebih pagi dari matahari, menyiapkan keperluannya, dan menunggu kepulangannya dengan sabar meski lelah. Aku tidak pernah merasa berkorban. Karena bagiku, cinta memang tentang memberi tanpa hitung-hitungan. Aku belajar menjadi istri yang mengerti. Ketika ia pulang dengan wajah lelah, aku diam. Ketika ia ingin sendiri, aku mengalah. Aku menatap perasaanku agar tidak mengganggu ketenangannya. Namun perlahan, hal-hal kecil mulai berubah. Bukan pertengkaran, bukan juga kata-kata kasar, hanya keheningan yang semakin panjang di antara kami. Ia mulai jarang bercerita. Tatapannya sering kosong seolah pikirannya berada di tempat lain. Pelukannya masih ada, tapi terasa dingin. Aku sering duduk sendirian di ruang tamu pada malam hari, menunggu tanpa tahu apa yang kutunggu. Makan malam sering dingin sebelum ia menyentuhnya. Dan saat ia akhirnya pulang, aku hanya mendapat sisa lelahnya. Aku bertanya dengan hati-hati, "Ada apa?" Ia menjawab singkat, "Capek." Aku mengangguk. Aku memilih percaya. Aku menenangkan diriku sendiri dengan doa. Aku berkata pada hatiku bahwa semua rumah tangga pasti diuji, bahwa kesabaran adalah bentuk cinta tertinggi. Aku tidak tahu bahwa kesabaranku kelak akan disalahgunakan. Aku tidak menyadari bahwa sejak saat itu, aku mulai berjalan sendirian di dalam pernikahan ini. Malam-malamku menjadi sunyi. Aku sering menatap wajahnya saat ia tertidur, bertanya dalam hati, apakah aku masih menjadi tempat pulangnya? Aku belum tahu bahwa kepercayaan yang kuberikan tanpa batas akan menjadi awal dari luka yang tak terhitung jumlahnya. Dan bab ini adalah langkah pertamaku menuju cerita panjang tentang bertahan, meski harus kehilangan diriku sendiri. Seiring waktu, kecurigaan itu tidak hilang. Ia justru semakin menguat, seperti benih yang tumbuh menjadi akar yang dalam. Aku mulai menyadari sesuatu yang selama ini aku abaikan. Kebohongan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Kadang kebohongan datang dalam bentuk kecil, yang terlihat biasa, tapi memakan hati perlahan. Ponselnya tidak hanya dikunci, tapi ia juga sering mengganti kata sandi. Ia tidak lagi berbicara tentang rencana masa depan.
Ia tidak lagi mengajak aku makan malam seperti dulu. Ia lebih sering diam, lebih sering terlihat lelah, lebih sering menghindari tatapanku. Dan setiap kali aku bertanya, ia selalu punya jawaban yang terlihat benar. Aku capek, sayang. Aku banyak pikiran. Jangan dibesar-besarkan. Aku mencoba memahami. Aku mencoba menenangkan diri. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa semua itu hanya fase. Tapi ada satu hal yang membuatku semakin tidak tenang. Ia mulai sering pulang larut malam, dan ia selalu pulang dengan bau parfum yang bukan milikku. Aku tidak pernah bertanya langsung, karena aku takut jawaban yang akan aku dapatkan. Aku takut jika aku benar-benar tahu, aku tidak akan bisa kembali seperti dulu. Aku ingin percaya. Aku ingin tetap menjadi istri yang sabar. Aku ingin tetap mempertahankan keluarga yang sudah kami bentuk. Namun rasa sakit mulai merayap masuk ke dalam setiap sudut hatiku. Suatu malam, ketika anak-anak sudah tidur, aku melihatnya sedang membalas pesan dengan cepat. Ia menutup layar begitu aku melangkah masuk ke ruang tamu. Aku hanya berdiri di sana, menatap punggungnya. Ada sesuatu yang tidak bisa aku jelaskan, tapi aku tahu ada sesuatu yang salah. Aku ingin menegur, aku ingin bertanya, aku ingin memecahkan keheningan itu. Tapi aku tidak melakukannya. Aku memilih diam karena aku takut jika aku mulai bicara, semua akan hancur. Aku memilih diam karena aku takut jika aku menuntut jawaban, aku akan terlihat lemah. Aku memilih diam karena aku masih mencintainya. Dan pilihan diam itu menjadi awal dari kehancuran. Karena diamku membuatnya merasa aman. Diamku membuatnya percaya bahwa aku tidak akan pergi. Diamku membuatnya percaya bahwa aku akan selalu menunggu. Dan ia pun semakin berani. Ia mulai pulang lebih larut. Ia mulai sering tersenyum saat mengangkat telepon. Ia mulai lebih sering mengabaikan aku, seolah aku sudah bukan lagi bagian dari hidupnya. Aku merasa seperti berada di tepi jurang, namun aku tidak berani melangkah mundur. Aku takut kehilangan. Aku takut gagal. Aku takut jika aku bertahan terlalu lama, aku akan menjadi perempuan yang tidak lagi memiliki harga diri. Aku sudah tidak bisa lagi menganggap semua ini hanya fase. Rasa curiga yang dulu kupendam perlahan berubah menjadi rasa sakit yang nyata. Suatu malam, ketika ia sedang mandi, aku menemukan sesuatu yang membuat seluruh tubuhku membeku. Sebuah pesan di ponselnya yang terbuka secara tidak sengaja. Pesan yang bukan untukku. Pesan yang penuh kata manis, kata yang biasanya hanya ia ucapkan padaku. Aku membaca dengan tangan yang gemetar. Hatiku seolah dipelintir oleh tangan yang tidak terlihat. Aku rindu kamu. Aku ingin ketemu. Kamu yang paling mengerti aku. Aku tidak ingat bagaimana aku bisa berdiri. Aku hanya tahu aku sudah berada di kamar dengan ponsel di tangan dan air mata yang jatuh tanpa henti. Ketika ia keluar dari kamar mandi, ia melihatku duduk di tempat tidur, wajahku hancur. Ia langsung menyadari, matanya berubah, wajahnya memucat. Apa yang terjadi? Tanyanya dengan suara yang seolah masih normal. Aku tidak bisa berbicara. Aku hanya mengangkat ponsel dan menunjukkannya. Ia terdiam, hening. Lalu ia mengambil nafas panjang seolah sedang menyiapkan diri untuk berbohong. Aku itu cuma teman, katanya. Aku ingin tertawa, tapi aku tidak bisa, karena hatiku sudah terlalu sakit untuk merespon apapun. Teman, tanyaku pelan. Teman yang mengirim pesan seperti itu? Ia tidak menjawab. Ia hanya menunduk seolah tidak berani melihatku. Aku merasa dunia runtuh. Aku merasa seperti semua usaha yang kulakukan selama ini sia-sia. Semua pengorbanan, semua air mata, semua harapan. Aku bertanya pada diriku sendiri, kenapa aku? Kenapa aku masih di sini? Ia akhirnya mengaku, dengan suara yang terdengar rapuh namun penuh kebohongan. Aku salah, sayang. Aku menyesal. Aku tidak akan mengulanginya. Aku ingin percaya.
Aku ingin kembali ke masa sebelum semuanya hancur. Aku ingin memaafkan karena aku masih mencintainya. Dan aku memaafkan. Bukan karena aku kuat, tapi karena aku takut jika aku tidak memaafkan, semua akan berakhir. Aku memilih memaafkan, dan itulah kesalahan terbesar yang pernah aku lakukan. Karena memaafkan membuatnya merasa bahwa ia bisa kembali seperti dulu. Memaafkan membuatnya merasa bahwa aku akan tetap menunggu. Dan ia pun kembali melakukan hal yang sama. Setelah pengkhianatan itu, aku mencoba hidup seperti biasa. Aku berusaha tersenyum di depan anak-anak. Aku berusaha menunjukkan bahwa semuanya baik-baik saja. Namun di dalam hatiku, ada rasa sakit yang tidak pernah hilang. Rasa sakit yang selalu muncul setiap kali aku melihatnya. Kami kembali menjalani hari-hari dengan rutinitas yang sama. Pagi hari aku menyiapkan sarapan. Ia pergi bekerja. Aku mengantar anak-anak sekolah. Aku menunggu. Aku menunggu ia pulang dengan wajah yang masih sama. Aku menunggu ia pulang dengan kata-kata yang hangat. Aku menunggu ia pulang dengan cinta yang dulu kurasakan. Tapi setiap kali ia pulang, aku merasa ada jarak yang tidak bisa kuukur. Jarak yang membuatku merasa seperti aku hidup bersama orang asing. Aku pernah berharap, setelah ia mengakui kesalahannya, segala sesuatu akan berubah. Aku berharap ia akan lebih perhatian. Aku berharap ia akan lebih setia. Namun kenyataannya jauh dari harapan. Ia tetap pulang terlambat. Ia tetap menghindari tatapanku. Ia tetap menjaga ponselnya seperti rahasia. Aku mulai merasa bahwa pengakuannya hanya untuk menenangkan hatiku, bukan untuk memperbaiki hubungan. Setiap malam aku tidur dengan perasaan cemas. Aku selalu memeriksa ponselnya saat ia tidur. Aku selalu mencari tanda-tanda kebohongan. Dan setiap kali aku menemukan sesuatu yang mencurigakan, aku hanya memejamkan mata karena aku tidak sanggup lagi bertanya. Aku ingin mengatakan sesuatu, tapi aku takut jika aku mulai bicara, aku akan kehilangan semuanya. Aku takut jika aku menuntut perubahan, ia akan pergi. Aku takut jika aku menegur, ia akan semakin menjauh. Jadi aku memilih memaafkan. Aku memilih menutup mata. Aku memilih bertahan. Namun memaafkan itu tidak menyembuhkan. Memaafkan itu justru membuat luka semakin dalam. Karena setiap kali aku memaafkan, aku tidak hanya memaafkan perbuatannya. Aku juga memaafkan diriku sendiri karena telah membiarkan diriku diperlakukan seperti itu. Aku merasa seperti aku kehilangan jati diri. Aku merasa seperti aku bukan lagi perempuan yang dulu. Aku merasa seperti aku hanya hidup untuk menjaga rumah tangga yang tidak lagi memiliki jiwa. Dalam keheningan malam, aku sering menangis. Bukan karena ia tidak mencintaiku. Bukan juga karena ia selingkuh. Aku menangis karena aku merasa gagal. Aku menangis karena aku merasa tidak cukup. Aku menangis karena aku merasa aku tidak layak dicintai dengan cara yang benar. Aku pernah berpikir, setelah pengkhianatan pertama, pasti tidak akan pernah terjadi lagi. Aku salah. Pengkhianatan itu datang lagi. Bukan dengan cara yang dramatis, bukan dengan pengakuan besar, tapi dengan hal yang jauh lebih menyakitkan. Ketika ia mulai menganggap aku sudah biasa disakiti. Aku mulai menemukan tanda-tanda yang lebih jelas. Bukan hanya pesan manis, tapi juga perubahan sikap yang tidak bisa disalahkan sebagai stres. Ia mulai sering membandingkan. Ia mulai berkata, "Kamu tidak seperti dulu. Kamu berubah. Kenapa kamu jadi sensitif?" Aku tahu itu bukan hanya karena ia lelah. Aku tahu itu bukan hanya karena tekanan kerja. Aku tahu itu karena ia sudah tidak merasa bersalah lagi. Aku merasa seperti aku sedang dihukum karena mencintainya. Suatu malam, aku menemukan bukti yang lebih kuat. Bukan hanya pesan, tapi foto yang tersimpan di ponselnya. Foto seorang perempuan yang tidak kukenal
dengan senyum yang terlalu dekat, dengan pose yang terlalu intim. Hatiku seakan berhenti, tubuhku lemas. Aku merasa dunia berputar pelan. Aku menatap foto itu terlalu lama, seolah dengan menatapnya lebih lama, aku bisa menghapusnya. Ia masuk ke kamar dan melihat wajahku yang pucat. Ia melihat ponsel yang ada di tanganku. Ia tahu. Ia tidak mencoba berbohong. Ia tidak mencoba menjelaskan. Ia hanya berkata dengan suara dingin, "Kamu sudah tahu kan?" Aku tidak menjawab, karena aku tidak tahu harus berkata apa. Aku merasa seperti aku berada di tengah badai, dan tidak ada yang bisa menyelamatkanku. Ia lalu duduk di sampingku, mengambil ponsel dari tanganku, dan berkata, "Aku tidak akan berhenti. Kamu sudah terlalu lelah untuk melawan." Kalimat itu seperti pisau yang menusuk hati. Bukan karena ia mengakui, tapi karena ia seperti menantang. Ia seperti berkata, "Kalau kamu masih di sini, berarti kamu masih mau." Aku ingin menangis. Aku ingin berteriak. Aku ingin melawan. Tapi aku tidak punya energi lagi. Aku sudah terlalu lelah untuk melawan. Aku sudah terlalu sering dipatahkan. Aku sudah terlalu sering memaafkan. Dan aku menyadari sesuatu yang lebih menyakitkan daripada pengkhianatan. Aku tidak lagi merasa dicintai. Aku hanya merasa digunakan. Aku hanya merasa dijadikan tempat kembali ketika ia bosan. Aku hanya merasa seperti seseorang yang bisa dipakai kapan saja, lalu dibuang. Aku tidak tahu kapan aku mulai menjadi seperti itu. Aku tidak tahu kapan aku mulai menjadi perempuan yang bisa diberlakukan seperti itu. Aku hanya tahu satu hal, aku sudah tidak tahan lagi. Namun, aku tetap bertahan, karena aku masih takut. Aku masih takut kehilangan anak-anak. Aku masih takut gagal. Aku masih takut hidup tanpa dirinya. Dan ini adalah saat aku benar-benar merasa bahwa aku sedang hidup dalam penjara yang aku sendiri yang membangun. Sejak luka itu terulang, aku tidak lagi menunggu perubahan. Aku hanya bangun setiap pagi karena tubuhku masih bisa berdiri, bukan karena aku punya alasan untuk berharap. Rumah ini tetap berdiri, tapi kehangatannya telah lama pergi. Suara langkahnya terasa asing, sapanya terdengar seperti kewajiban. Kami tinggal di ruang yang sama, namun hidup di dunia yang berbeda. Aku tidak lagi bertanya kemana ia pergi. Aku tidak lagi menunggu kepulangannya. Aku berhenti berharap karena setiap harapan selalu berakhir dengan kekecewaan. Malam adalah waktu paling berat bagiku. Saat semua sunyi, saat tidak ada yang harus kulayani, saat aku terpaksa bertemu dengan diriku sendiri. Aku menangis dalam diam. Isakku tertahan di tenggorokan. Aku menutup wajah dengan bantal agar suaraku tidak terdengar. Tangis ini bukan lagi tangis karena marah, melainkan tangis orang yang kehabisan air mata. Di depan anak-anak, aku tersenyum. Aku memasak, aku membereskan rumah. Aku menjalani peran yang sama seperti biasa. Namun di dalam diri, aku sudah tidak mengenali siapa diriku. Aku dulu perempuan yang percaya diri. Perempuan yang tahu apa yang ia inginkan. Kini aku hanya bayangan yang bergerak karena kebiasaan. Aku sering berdiri di depan cermin, menatap wajah yang tampak lelah, mata yang kehilangan cahaya, senyum yang terasa palsu. Aku bertanya pada bayangan itu, "Sejak kapan kamu seperti ini?" Aku tidak ingat kapan terakhir kali aku bahagia. Aku tidak ingat kapan terakhir kali aku merasa dicintai. Yang ku ingat hanyalah rasa bertahan yang setiap hari semakin berat. Aku tidak lagi marah padanya. Aku mulai marah pada diriku sendiri. Kenapa aku masih di sini? Kenapa aku terus mengalah? Kenapa aku membiarkan diriku hancur pelan-pelan? Namun setiap pertanyaan itu selalu berakhir dengan keheningan. Aku bertahan bukan karena cinta.
Aku bertahan karena aku takut jika aku pergi. Aku tidak tahu lagi siapa diriku tanpa peran ini. Dan di titik ini, aku sadar satu hal yang paling menyakitkan. Aku masih hidup, tapi aku sudah kehilangan diriku sendiri. Aku tidak ingat kapan terakhir kali aku merasa benar-benar baik. Hari-hariku berjalan tanpa warna, seperti film lama yang diputar berulang tanpa suara. Aku bangun, bergerak, tersenyum seperlunya, lalu kembali kosong. Tubuhku mulai memberi tanda. Kepalaku sering pusing, dadaku sesak tanpa alasan. Tanganku gemetar meski aku tidak kedinginan. Malam-malamku diisi insomnia dan mimpi buruk yang membuatku terbangun dengan napas terengah. Aku mengira aku hanya lelah. Ternyata aku sedang hancur. Suatu pagi, kakiku tidak sanggup menopang tubuhku. Aku jatuh di lantai dapur, sendirian, tanpa suara. Lantai dingin itu menjadi saksi betapa rapuhnya diriku saat itu. Aku terbaring cukup lama, menatap langit-langit rumah yang dulu terasa hangat. Aku menangis pelan, bukan karena sakit di tubuh, tapi karena aku sadar, aku telah terlalu jauh mengabaikan diriku sendiri. Saat itu ia ada di rumah. Ia melihatku, lalu berkata singkat, "Kamu kenapa?" Tidak ada kepandikan, tidak ada pelukan, hanya kewajiban yang terasa hambar. Aku ingin berkata bahwa aku lelah, bahwa aku sakit, bahwa aku tidak sanggup lagi. Tapi kata-kata itu tertahan. Aku sudah terlalu sering merasa sendirian, bahkan saat aku benar-benar membutuhkan. Hari-hari berikutnya aku berjalan seperti bayangan. Aku pergi ke dokter, minum obat, berusaha kembali berfungsi. Tapi luka yang sebenarnya tidak ada di tubuhku. Aku mulai menjauh dari orang-orang. Aku tidak ingin menjelaskan keadaanku. Aku tidak ingin mendengar nasihat untuk bersabar lagi. Di depan cermin, aku melihat perempuan yang hampir tidak kukenal. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, matanya kosong. Aku bertanya pada diriku sendiri, jika aku terus bertahan seperti ini, apa yang akan tersisa dariku? Pertanyaan itu menghantam lebih keras daripada semua pengkhianatan. Untuk pertama kalinya, aku tidak memikirkan pernikahan ini. Aku memikirkan diriku sendiri. Dan kesadaran itu terasa menakutkan sekaligus menyakitkan. Aku mulai menyadari bahwa bertahan bukan selalu berarti kuat. Kadang bertahan hanyalah cara lain untuk menyiksa diri sendiri. Di titik terendah itulah, aku memahami satu kebenaran pahit. Jika aku tidak menyelamatkan diriku sekarang, aku akan benar-benar hilang. Dan bab ini adalah saat aku berdiri di tepi jurang, menentukan apakah aku akan terus jatuh atau mulai mencari jalan untuk hidup kembali. Aku sering duduk sendirian di ruang tamu pada malam hari, menunggu tanpa tahu apa yang kutunggu. Makan malam sering dingin sebelum ia menyentuhnya. Dan saat ia akhirnya pulang, aku hanya mendapat sisa lelahnya. Aku bertanya dengan hati-hati, "Ada apa?" Ia menjawab singkat, "Capek." Aku mengangguk. Aku memilih percaya. Aku menenangkan diriku sendiri dengan doa. Aku berkata pada hatiku bahwa semua rumah tangga pasti diuji, bahwa kesabaran adalah bentuk cinta tertinggi. Aku tidak tahu bahwa kesabaranku kelak akan disalahgunakan. Aku tidak menyadari bahwa sejak saat itu, aku mulai berjalan sendirian di dalam pernikahan ini. Malam-malamku menjadi sunyi. Aku sering menatap wajahnya saat ia tertidur, bertanya dalam hati, apakah aku masih menjadi tempat pulangnya? Aku belum tahu bahwa kepercayaan yang kuberikan tanpa batas akan menjadi awal dari luka yang tak terhitung jumlahnya. Dan bab ini adalah langkah pertamaku menuju cerita panjang tentang bertahan, meski harus kehilangan diriku sendiri. Aku tidak lagi menangis ketika mengetahui kebenaran itu. Bukan karena aku kuat,
melainkan karena aku sudah kehabisan air mata. Kecurigaanku terbukti lagi, bukan dengan cara yang dramatis. Tidak ada pesan panjang, tidak ada pengakuan berlutut seperti dulu. Aku hanya melihatnya pulang dengan wajah tenang, dengan ponsel yang kembali dijaganya seperti rahasia, dengan jarak yang semakin nyata. Aku tidak bertanya, aku tidak menuduh, aku hanya memperhatikan. Dan dari caranya menghindari tatapanku, aku tahu ia tidak pernah benar-benar berhenti. Kali ini aku tidak merasa marah, tidak juga sedih, hanya ada rasa kosong yang dingin. Aku duduk sendirian di kamar, menatap dinding yang sama setiap hari, dan untuk pertama kalinya, aku berpikir dengan sangat jujur. Aku sudah terlalu lama mengorbankan diriku sendiri. Aku mengingat semua malam yang kulewati dengan menangis diam-diam, semua ketakutan yang kutelan sendirian, semua harga diri yang kutinggalkan demi mempertahankan sesuatu yang tidak pernah benar-benar dijaga oleh dua orang. Aku sadar, aku bukan hanya dikhianati olehnya, aku juga telah mengkhianati diriku sendiri. Aku membiarkan diriku diperlakukan seperti pilihan kedua. Aku membiarkan cintaku dijadikan alasan untuk menyakitiku. Aku membiarkan luka yang sama diulang berkali-kali dengan harapan yang semakin menipis. Dan kesadaran itu menyakitkan, lebih menyakitkan daripada semua perselingkuhan. Malam itu aku duduk lama, tanpa ponsel, tanpa musik, tanpa suara. Aku berbicara pada diriku sendiri, pada perempuan yang hampir hilang karena terlalu lama bertahan. Kalau kamu terus di sini, kataku dalam hati, kamu tidak akan mati hari ini, tapi kamu akan mati perlahan setiap hari. Aku mulai memikirkan hidup tanpa dirinya, bukan dengan ketakutan seperti dulu, melainkan dengan rasa asing yang aneh, tenang. Aku tidak tahu bagaimana caranya pergi. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Tapi untuk pertama kalinya, aku tahu satu hal dengan pasti. Aku tidak bisa tinggal di sini lagi. Dan di bab ini, aku berhenti memohon perubahan darinya dan mulai bertanya pada diriku sendiri bagaimana caranya menyelamatkan hidupku. Ini bukan akhir cerita, tapi inilah saat aku akhirnya sadar. Cinta yang membuatmu kehilangan diri bukanlah cinta yang harus dipertahankan. Hari itu datang tanpa tanda, seperti malam yang tiba setelah hari yang panjang, tanpa ada yang bisa menghentikannya. Aku sudah terlalu lama hidup dalam ketidakpastian. Aku sudah terlalu lama bertahan pada sesuatu yang tidak lagi menyelamatkan. Aku sudah terlalu lama menunggu perubahan yang tidak pernah datang. Dan di pagi itu, aku bangun dengan rasa lelah yang berbeda. Bukan lelah karena pekerjaan, bukan lelah karena urusan rumah, tapi lelah karena hidup. Aku menatap diri sendiri di cermin. Aku melihat mata yang sudah tidak bercahaya. Aku melihat wajah yang pucat. Aku melihat seorang perempuan yang sudah kehilangan dirinya. Aku menyadari, aku tidak lagi tahu siapa aku. Aku hanya tahu bahwa aku sudah terlalu sering menjadi istri yang terluka. Aku berpikir tentang anak-anak, tentang masa depan mereka, tentang kebahagiaan yang mungkin tidak pernah mereka rasakan jika aku tetap di sini. Aku tahu, jika aku tetap bertahan, aku tidak hanya menghancurkan diriku sendiri, tapi juga mengajarkan anak-anak bahwa cinta adalah sesuatu yang bisa disakiti tanpa konsekuensi. Aku tidak ingin itu. Aku ingin mereka tahu bahwa cinta yang benar tidak membuatmu hancur. Aku ingin mereka tahu bahwa harga diri itu penting. Aku ingin mereka tahu bahwa bertahan bukan berarti menyerah pada sakit. Aku mengumpulkan keberanian, mencari uang yang pernah aku simpan diam-diam, dan menyiapkan beberapa barang untuk anak-anak. Aku tidak membawa banyak, karena aku tidak ingin membawa kenangan yang bisa menarikku kembali. Ketika ia pulang,
Aku melihatnya seperti melihat orang asing. Bukan karena aku membencinya, tapi karena aku sudah terlalu jauh dari perasaan yang dulu. Ia bertanya dengan santai, "Kamu ngapain? Mau kemana?" Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya, aku berbicara tanpa takut. "Aku pergi," kataku pelan. "Aku pergi untuk hidup." Ia terdiam. Tidak ada kata yang keluar dari mulutnya. Aku tidak menunggu ia memohon, aku tidak menunggu ia menangis. Karena aku tahu, itu hanya akan menjadi sandiwara. Aku hanya mengambil anak-anak dan keluar dari rumah itu dengan langkah yang gemetar. Di luar, udara terasa dingin. Namun ada sesuatu yang terasa berbeda. Bukan dingin yang membuatku takut, melainkan dingin yang membuatku sadar bahwa aku masih hidup. Aku menangis di dalam mobil. Aku menangis bukan karena kehilangan, melainkan karena aku akhirnya berani memilih diri sendiri. Hari-hari berikutnya tidak mudah. Aku sering merasa kesepian. Aku sering merasa takut. Aku sering merasa gagal. Namun setiap kali rasa takut itu datang, aku mengingat satu hal. Aku memilih hidup. Aku memilih untuk tidak lagi menjadi orang yang disakiti tanpa alasan. Aku memilih untuk tidak lagi menjadi perempuan yang mengorbankan dirinya demi cinta yang palsu. Aku belajar membangun diri perlahan. Aku belajar mencintai diri sendiri. Aku belajar bahwa kekuatan bukan selalu terlihat dari senyuman, tapi dari keberanian untuk berhenti ketika semuanya sudah terlalu sakit. Dan meski luka itu masih ada, aku tahu aku tidak akan pernah kembali ke tempat yang membuatku hancur. Aku menyadari, bertahan bukan berarti tetap tinggal. Bertahan berarti berani melangkah pergi demi hidup yang lebih baik. Aku tidak tahu bagaimana masa depanku, namun aku tahu satu hal. Aku tidak akan pernah lagi mengorbankan diriku demi orang yang tidak pernah benar-benar mencintaiku. Aku bertahan, tapi kali ini dengan cara yang paling menyakitkan. Dengan cara yang membuatku hidup kembali. Aku pernah bertahan dengan harapan yang selalu pupus. Aku pernah memaafkan dengan luka yang semakin dalam. Aku pernah mengalah hingga aku hampir kehilangan diriku sendiri. Namun, di akhir perjalanan ini, aku belajar satu hal yang paling pahit. Bertahan bukan selalu berarti tinggal. Kadang bertahan berarti berani melepaskan. Aku melepaskan bukan karena aku tidak mencintai. Aku melepaskan karena aku mulai mencintai diri sendiri. Dan jika ada satu hal yang ingin aku sampaikan pada siapapun yang pernah dikhianati, jangan biarkan cinta membuatmu kehilangan harga diri. Jangan biarkan kesetiaanmu menjadi alasan orang lain terus menyakitimu. Kamu tidak wajib bertahan untuk sesuatu yang tidak lagi menyelamatkanmu. Kamu tidak wajib tetap tinggal untuk orang yang tidak pernah benar-benar menghargaimu. Karena hidup tidak selalu tentang bertahan. Kadang hidup adalah tentang berani melangkah pergi. Terima kasih sudah mendengarkan kisahku. Dan semoga kamu yang menonton tidak pernah lagi memilih bertahan pada luka yang sama.